Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, nama saya Narima Larumisa Cinap James. Kami dari kelompok 4, Psikologi Komunikasi, akan membahas tentang merancang strategi pesan. Saya Juni Santri Hasibuan dengan BP 1910861003 akan mencoba membahas materi yang pertama, yakni merancang pesan. Pesan merupakan salah satu unsur yang penting dalam berkomunikasi, sehingga makna dari pesan itu sendiri memperlancar interaksi sosial antara manusia. Dalam psikologi komunikasi, terdapat 5 langkah dalam penyusunan pesan yang dikenal dengan motivate sequence, yakni yang pertama attention atau perhatian. Dalam menyampaikan pesan, komunikator harus mampu untuk memperoleh perhatian audiens atau khalayaknya. Dalam hal ini, komunikator dapat membujuk selera komunikan dengan berusaha untuk memicu minat dalam pengutaraannya, seperti dengan menanyakan pertanyaan yang mengacu pada pengalaman mereka ataupun dengan menyediakan visual yang menarik. Dengan begitu, audiens akan menyadari pentingnya pesan yang disampaikan komunikator untuk mereka. Yang kedua ada need atau kebutuhan. Dalam hal ini menunjukkan bagaimana kebutuhan diidentifikasi memiliki dampak dalam kehidupan audiens atau khalayak, dan bagaimana dampak tersebut mempengaruhi tujuan pribadi mereka. Yang ketiga ada satisfaction atau pemuasan. Setelah audiens melihat kebutuhan yang ada, selanjutnya komunikator memenuhi keinginan mereka dalam mencari solusi dengan menggunakan ilustrasi dan contoh untuk menyempurnakan apa yang audiens inginkan atau apa yang ingin mereka lakukan. Komunikator juga membantu mereka untuk memahami bagaimana mereka dapat merasa puas dengan kebutuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat ada visualization atau visualisasi, di mana komunikator memvisualisasikan rencana-rencana keuntungan bagi komunikan dengan mendeskripsikan bagaimana hal tersebut akan meningkat ketika rencana dimasukkan ke dalam tindakan. Yang terakhir ada action atau tindakan. Tindakan untuk menggerakkan komunikan pada arah tertentu dengan memberitahu mereka apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan kebutuhan tersebut sudah terpuaskan. Sekian dari saya mengenai merancang pesan. Terima kasih. Saya, Yelvita Desri, akan membahas tentang cara berkomunikasi. Berkomunikasi merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari kita sebagai makhluk sosial. Setiap hari kita diharuskan atau bahkan diwajibkan untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Ada 4 cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama adalah berbicara efektif. Berbicara efektif adalah berbicara dengan menyampaikan poin-poin pembicaraan dengan jelas dan bertahap, tidak bertele-tele dan tidak melenceng pada topik-topik lain, sehingga penerima pesan mampu menangkap makna dari pesan-pesan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah berbicara dengan penuh motivasi. Seorang pembicara harus mampu menyampaikan pesan dengan kata-kata yang mendorong dan penuh semangat, sehingga para penerima pesan ini akan tergerak untuk melakukan hal-hal positif yang berkaitan dengan isi pesan. Pesan yang disampaikan dengan penuh motivasi akan mampu mempengaruhi para penerima pesan untuk bertindak sesuai dengan isi-isi pesan. Dan yang ketiga adalah berbicara untuk mendapatkan perhatian. Seorang pembicara harus mampu menarik perhatian dari komunikannya agar bisa mendengarkan pesan-pesan yang hendak ia sampaikan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan mempertimbangkan pemilihan tema. Tema atau topik pembicaraan harus sesuatu yang menarik dan bermanfaat untuk para komunikan, sehingga mereka tertarik untuk mendengarkan pesan-pesan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah berbicara melalui keinderaan. Untuk meyakinkan dan menumbuhkan kepercayaan dari para komunikan, seorang pembicara bisa menggunakan inderanya sebagai alat untuk meyakinkan pesan-pesan yang ia sampaikan. Misalnya dengan tatapan mata dan juga gerakan tangan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pembawaan seorang pembicara dalam menyampaikan sebuah pesan. Sekian materi tentang cara berkomunikasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Farhan Muafak, BP 19108630111. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan tindakan dalam konteks penyusunan strategi. Ada 2 tipe rencana. Yang pertama adalah rencana konsepsional
atau teoritis, rencana ini adalah rencana yang ideal dan dapat diharapkan untuk terwujud. Yang kedua adalah rencana tindakan atau action plan, yang lebih mendasarkan kepada faktor-faktor lapangan dengan segala perkiraan distorsi yang mungkin terjadi. Rencana tindakan sering juga disebut dengan rencana operasional. Perencanaan tindakan adalah kegiatan penyusunan langkah-langkah yang operasional untuk mencapai hasil-hasil yang telah dirumuskan dalam strategi. Berdasarkan pengertian ini, maka kata kunci yang penting dalam membuat rencana tindakan adalah operasional. Ada 3 langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana tindakan atau action plan, yaitu yang pertama adalah meninjau kembali langkah-langkah dalam rencana strategis yang mungkin diterapkan. 2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi faktor-faktor operasional baik internal maupun eksternal di lapangan mendukung dan menghambat tingkat keberhasilan rencana konsepsional. 3. Berdasarkan perhitungan dan pertimbangan atas faktor-faktor operasional di lapangan yang telah teridentifikasi dan terinventarisasi dan kemudian dapat terwujud dengan sebaik-baik mungkin. Baik, sekian dari saya, para muafak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menjelaskan teori logika pesan. Teori ini dikemukakan oleh Barbara O'Keefe yang semula merupakan penanjur teori konstruktivisme. Seseorang memperpakan berbagai sudut pandang dalam memahami pesan seseorang. Tesis tersebut menegaskan bahwa manusia berpikir secara berbeda dalam hal komunikasi. Dalam mendesain pesan dan bahwa manusia menggunakan logika yang berbeda untuk mengatasi suatu masalah atau untuk mengetahui bagaimana menyampaikan pesan baik secara verbal maupun non-verbal dalam situasi tertentu. Ini menegaskan logika desain pesan. Dalam teorinya kita dapat melihat 3 logika. Logika retoris, logika ekspresif, dan logika konvensional. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian materi tentang merancang strategi pesan dari kelompok 4 Psikologi Komunikasi.